Pemirsa, 3 penumpang kereta rel listrik jurusan Bogor Jakarta positif corona. Hal ini didapatkan dari tes swab massal yang dilakukan di stasiun Bogor 27 April yang lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut 3 penumpang kereta rel listrik atau KRL jurusan Bogor Jakarta Kota positif corona. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat unggahan Twitter pribadinya. Ridwan Kamil menegaskan KRL masih menjadi salah satu moda transportasi yang potensial menyebarkan virus corona. Senada, Wali Kota Bogor Bima Arya juga memastikan 3 penumpang KRL jurusan Bogor Jakarta Kota positif corona melalui akun Instagramnya. Bima Arya mengajak warga untuk berhati-hati dan mengawal bersama pelaksanaan PSBB. 3 penumpang KRL jurusan Bogor Jakarta Kota yang positif COVID-19 terungkap dari hasil swab test yang dilakukan terhadap 350 orang kru dan penumpang KRL di stasiun Bogor 27 April lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa langkah selanjutnya pasca 3 penumpang KRL dinyatakan positif corona? Kami sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, dan Adli Hakim, Manajer External Relation PT KCI, juga nanti akan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Saya ke Pak Bima Arya terlebih dahulu. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Bima Arya. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bima Arya, ini pasca ditemukan 3 penumpang KRL positif COVID-19, kemudian apa tindak lanjutnya Pak Bima Arya? Jadi sesuai dengan analisis kita, PSBB tahap pertama, dari pasien yang dinyatakan positif terpapar COVID, itu sebagian besar mengakui pernah berinteraksi atau ada riwayat di stasiun atau pasar. Jadi ini kerumunan yang menjadi pusat utama penularan COVID, stasiun kereta api dan pasar. Jadi ditemukannya 3 dari 300 ini menggambarkan hal itu. Nah, jadi menurut hemat kami memang ke depan harus ada evaluasi kebijakan. Saya tadi cek ke kondisinya ke stasiun, nah memang sejak PSBB diberlakukan ada penurunan penumpang, ya, tetapi masih ada sekitar 40% lah. Dan 40% ini kalau kita cek memang adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor yang dikecualikan di PSBB. Nah, karena itu memang harus ada evaluasi. Kalau kami mintanya sebetulnya ya di stop total saja, karena sangat berisiko dan tidak ada artinya PSBB ini. Tapi kalaupun tidak di stop total, memang harus ada rumusan-rumusan yang realistis yang bisa dikoordinasikan bersama. Kalau memang kereta api nanti di stop secara keseluruhan, bukankah akan menimbulkan dampak yang baru lagi? Misalnya penumpang akan tumpah ke jalan raya, Pak Bima Arya? Ini kan bisa diidentifikasi sebetulnya. Jadi dari 40% penumpang yang masih menggunakan layanan ini, itu siapa saja. Dan kita bisa mewajibkan bagi unit-unit ekonomi, kantor-kantor atau perusahaan yang masih buka, ini menyediakan layanan ya, bagi staf-stafnya ini. Ya, kalau saya cek tadi, sebagian besar bekerja di rumah sakit, di minimarket, di perbankan, nah, harusnya bisa diatur ya untuk layanan antar jemput dengan tetap menerapkan protokol social distancing gitu. Kemudian apakah sudah ada usulan untuk mengevaluasi kebijakan ini Pak Bima Arya terhadap mungkin Kementerian Perhubungan atau pihak KCI-nya Pak? Sebetulnya kita sudah sampaikan di fase permohonan PSBB tahap kedua kemarin, tapi rencananya 5 kepala daerah di Jabodetabek ini akan kembali mengusulkan hal yang sama, namun agak dengan opsi-opsi kebijakan yang diambil. Ya, opsi pertama misalnya menutup total, opsi kedua operasional dengan pengaturan baru dalam hal misalnya rangkaian gerbong jam operasional, atau ketiga dengan juga mewajibkan para unit ekonomi untuk menyediakan layanan transportasi bagi karyawannya. Baik. Kemudian apa faktor yang memang menjadi pertimbangan pihak-pihak tersebut Pak, termasuk KCI, untuk tidak menerapkan pemberhentian total dari kereta tersebut Pak? Ya, saya kira karena ada kebutuhan melayani penumpang di sektor yang dikecualikan tadi, itu pertimbangan utamanya. Ya, jadi masih banyak
tenaga medis misalnya yang membutuhkan untuk pergi ke Jakarta, kemudian pegawai minimarket, pegawai di sektor-sektor strategis yang dikecualikan. Gitu. Baik, saya ingin konfirmasi langsung ke Pak Adli Hakim, manajer eksternal KCI. Pak Adli Hakim, ini temuan sudah ada positif COVID-19 yang menggunakan KRL relasi Bogor-Jakarta. Kemudian tindak lanjut dari PT KCI sendiri seperti apa, Pak Adli? Iya, baik. Jadi kalau dari kami ya sebetulnya melihat memang ini ada 1% lah dari yang kemarin disampling. Tentu ini sudah menjadi kami sadari begitu ya, dan memang menjadi resiko. Namun yang selama ini sudah kami lakukan adalah berbagai macam antisipasi dengan mengikuti protokol COVID-19 untuk transportasi publik, kemudian juga physical distancing dan berbagai aturan yang ada dalam rumusan regulasi mengenai PSBB di masing-masing wilayah yang memberlakukan PSBB ini. Jadi misalnya kalau di stasiun ya mungkin para pengguna KRL juga sudah menyaksikan bahwa seluruh pengguna itu wajib harus pakai masker, kemudian pasti akan dicek suhu tubuhnya sebelum masuk stasiun, kemudian nanti di stasiun juga di Bogor juga sudah terlihat sangat jelas di situ ada wastafel tambahan, jadi bisa cuci tangan dulu dengan air mengalir dan sabun sebelum naik kereta maupun sesudah naik kereta. Begitu juga dengan hand sanitizer kami sediakan. Dan upaya-upaya physical distancing juga sebetulnya bisa dilihat secara kasat mata. Jadi misalnya marka di dalam kereta untuk berdirinya bagaimana, kemudian pengaturan frekuensi perjalanan juga sebetulnya walaupun ada pembatasan jam operasional mengikuti aturan dalam PSBB, dari segi frekuensinya tidak berubah dengan dibandingkan waktu normal. Jadi misalnya di jam sibuk pagi hari itu tetap sekitar 5-10 menit sekali akan ada pemberangkatan dari stasiun Bogor untuk mengakomodir para pengguna yang memang masih hendak menggunakan KRL. Nah untuk hari ini juga kami mulai coba treatment tambahan, yaitu kalau misalnya nih ya ketika di stasiun-stasiun keberangkatan sesungguhnya dari mulai Bogor, kemudian Cilebut, Bojonggede itu biasanya jumlah pengguna masih di bawah dari kapasitas maksimum yang ada. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke stasiun antara, ini mungkin kepadatannya ada potensi melebihi dari kapasitas 60 orang per kereta atau per gerbong itu. Sehingga yang kami lakukan tentu pasti petugas akan mengarahkan, namun ketika misalnya masih ada pengguna yang tetap memaksa masuk, ini kereta tidak akan kami jalankan kembali, tidak melanjutkan perjalanannya dulu, hingga para pengguna yang tadi memaksa masuk ini bisa mengalah kembali ke peron dan memberikan ruang sehingga tetap ada physical distancing, tetap dalam batas maksimum 60 orang itu, baru kereta kemudian akan melanjutkan perjalanannya kembali. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Baik, kemudian apakah evaluasi juga dilakukan oleh KCI, Pak? Mengingat ini sudah ada kasusnya real positif, mungkinkah pengetatan protokol kesehatan juga akan dilakukan oleh KCI? Jadi yang pertama ya tentu seperti yang Pak Wali Kota sampaikan tadi, ini dan juga sudah disampaikan sebelumnya oleh dari juru bicara gugus tugas COVID-19 ya dari Pak Ahmad Yuryanto, bahwa tertularnya ini memang kemungkinannya bisa di berbagai lokasi, termasuk tentu di stasiun dan di KRL. Nah inilah sebetulnya kami sangat terbuka, kemarin kerjasama dengan sangat baik, sudah membuat swab test di lokasi umum yang pertama ya, itu dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bogor di stasiun Bogor, itu sebuah langkah yang sangat positif. Nah selanjutnya tentu kami siap untuk bekerja sama jika memang ada upaya-upaya untuk lebih menyaring lagi para pengguna yang hendak menggunakan KRL ini. Tentu kami sangat terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan itu agar ada solusi bersama bagaimana kita bisa menyaring orang yang menggunakan KRL, otomatis nanti mengurangi kepadatannya, namun tetap memberikan layanan kepada mereka yang memang masih berhak, dalam arti kata masih termasuk sektor-sektor pengecualian di PSBB itu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Selain KCI, ada juga Kementerian Perhubungan, kemudian ada juga gugus tugas yang memang berkepentingan dalam hal ini. Kemudian ketika usulan tersebut disampaikan, apa respon dari mereka, Pak? Surat tersebut sudah dilayangkan ketika di ujung masa pemberlakuan PSBB pertama. Jadi belum ada respon sama sekali. Tapi saya kira hari ini kami memutuskan kepala daerah di Jabodetabek ini untuk kembali melayangkan surat, namun kali ini dengan disertai usulan-usulan konkret, ya seperti apa evaluasinya ke depan.
Karena kami melihat tadi pagi saya sendiri cek ke stasiun, ya tetap saja pagi-pagi itu penumpukan luar biasa. Ya, ada 8.000 penumpang yang menggunakan layanan ke Jakarta, dan itu menumpuk dari mulai subuh sampai jam 7 pagi. Jadi harus ada langkah-langkah konkret saya kira di situ. Dan memang kalau di dalam gerbong itu bisa diatur, ya saya lihat seperti itu. Tetapi yang agak sulit itu di luar, ya ketika mengantri masuk ke kereta itu pasti ada penumpukan di situ. Jadi tadi sendiri saya berdialog dengan petugas di stasiun, memang kewalahan juga, ya. Jadi saya kira tetap harus ada kebijakan baru, ya, entah protokol yang baru, entah penyesuaian di jam operasional kereta, pengaturan gerbong atau apapun. Jadi apapun itu tidak mungkin tidak ada kebijakan yang dievaluasi. Baik, apakah dari Pemkot juga ada upaya Pak paling tidak untuk meminimalkan interaksi warga ini khususnya di stasiun Bogor sendiri Pak? Ya itu kan sudah domain PT KAI ya, artinya ya kita punya personil di Sub dan Pol PP yang hari ini bertugas juga untuk mengawal PSBB, ya tetapi tidak khusus di situ ya. Kalau di dalam stasiun kan itu sudah ranahnya PT KAI. Baik, kemudian untuk tes swab sendiri Pak, apakah kemudian nantinya juga akan terus dilakukan secara berkala atau seperti apa Pak? Kita usahakan minggu ini akan ada gelombang berikutnya untuk tes swab, ya, baik di pasar maupun di stasiun. Baik, saya ke Pak Adli kembali. Pak Adli. Ya. Ya, apakah memang koordinasi saat ini dengan Kementerian Perhubungan, kemudian dengan gugus tugas juga sudah dilakukan Pak pasca 3 orang ditemukan positif COVID-19 di KRL ini Pak? Ya tentu sudah ya, dan sebetulnya sejak lama juga sudah terus dipantau bagaimana layanan KRL ini yang kami kelola. Begitu juga dengan koordinasi dengan kepala daerah yang menerapkan PSBB yang memang wilayahnya ini berada di area operasional kami ini tentu selama ini sudah berlangsung dengan cukup baik koordinasinya. Kemudian selain memang upaya dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh KCI, ada juga penyemprotan Pak ya. Sejauh ini apakah insentivitasnya mungkin akan ditambah Pak? Baik, jadi kalau untuk di stasiun misalnya ya, karena di stasiun ini untuk area-area yang titik-titik yang sering dipegang oleh pengguna seperti misalnya mesin tiket, kemudian gate elektronik, kemudian misalnya itu keran di wastafel atau di toilet itu ya, itu sudah dibersihkan sampai 9 kali setiap harinya. Sementara untuk di keretanya dari segi pegangan itu juga pegangan di dalam kereta, kemudian lantai kereta ini saat kereta masuk ke stasiun-stasiun tertentu ya, ketika kepadatan sudah terurai ini tentu pasti akan ada petugas dari on trip cleaning yang membersihkan dan juga melakukan ini ya, di lap juga hand gripnya itu pegangan-pegangan tangannya menggunakan cairan yang mengandung disinfektan. Begitu juga pengempelan lantai menggunakan cairan dengan disinfektan. Jadi ini sudah yang kami lakukan sudah sebetulnya sejak lama, sejak bahkan sebelum ditetapkan tanggap darurat ya, kami sejak awal Februari sudah melengkapi. Jika sebelumnya cairan pembersih sudah dilengkapi semuanya dengan disinfektan sejak awal Februari. Dari ini ya tentu dengan pengguna yang semakin menurun, otomatis kami bisa membersihkan dengan lebih baik karena lebih ada waktunya dan juga lebih ada ruangnya untuk melakukan itu karena keretanya tidak terlalu padat. Baik, terima kasih Bapak Adli Hakim, Manajer Eksternal KCI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bapak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore.